Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah hadir pada hari ini, semoga kalian semua diberikan kesehatan yang limpah. Amin. Oh iya, kehadiran saya di sini, saya ingin menceritakan tentang sebuah cerita yang bertema makan bergizi dan sehat, yang berjudul Dodi Tidak Mau Makan Makanan yang Bergizi. Kira-kira bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Saat makan malam di meja makan rumah Dodi telah terhidangkan banyak sekali makanan yang enak dan bergizi, seperti sayur sop, ayam, dan lain-lain. Mama Dodi pun menawari Dodi makan. Dodi, makan yuk. Ini Mama sudah buatin sayur yang enak buat Dodi. Tetapi Dodi malah bilang, nggak mau. Dodi maunya berdua aja. Dodi, makan yuk. Ini enak loh. Ini Mama sudah taruh di mangkok Dodi ya. Saat mamanya tidak melihat, Dodi pun mengasihi makanannya dan sayurannya kepada Meme, si kucingnya. Meme dalam bahasa kucingnya pun bilang, miau, iya, Meme kan kucing, Meme kan makan ikan, bukan sayur. Karena Meme pun tak mau, Dodi pun cepat-cepat membuang makanannya dan sayurannya ke tempat sampah. Semoga Mama tidak melihat. Lalu Dodi pun berlari ke kamarnya sambil bilang ke mamanya, "Ma, Dodi udah makan ya, makanan Dodi habis." Malam itu turun hujan dan angin bertiup kencang. Karena belum makan, Dodi menjadi lapar. Lapar, makan apa ya? Tak lama kemudian, mamanya masuk sambil membawakan segelas susu. Dodi, ini Mama bawakan susu, diminum ya. Tetapi Dodi malah bilang, susu lagi, aku kan gak mau susu. Sambil susunya dikasih ke Meme. Karena tak mau makan dan tak mau minum susu, Dodi menjadi lapar. Ditambah angin bertiup kencang, membuat perut Dodi semakin lapar. Karena lapar, Dodi duduk di pinggir jendela kamarnya dan menghadap ke taman. Di bawah pohon di tengah gelap itu, Dodi melihat sebuah sosok. Dan Dodi pun was-was. Itu apa ya? Ternyata Dodi melihat sebuah sosok berkepala botak, berperut buncit, dan berbadan kurus. Melihat itu, Dodi pun berteriak, hantu! Sambil berlari ke kamar mama papanya. Di sana, Dodi bilang ke mamanya, tadi Dodi lihat hantu, Mah. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan badannya kurus sekali. Serem deh. Karena tak percaya hantu, papanya pun segera mengambil payung dan senter. Ayo deh kita lihat apakah benar ada hantu di taman, ajak papanya. Tetapi Dodi malah berteriak, "Gak mau!" sambil berlari ke ruang tengah rumahnya. Akhirnya papanya pun pergi sendiri ke taman. Kira-kira benar gak ya ada hantu di taman? Wah, itu dia! Di bawah pohon ada sosok berkepala botak, berperut buncit, dan berbadan kurus. Melihat itu, papa pun mendekatinya. Saat didekati, ternyata itu bukan hantu, melainkan itu Ipul yang suka mengambil sampah di rumah. Ipul berbadan kurus dan berperut buncit karena Ipul tidak pernah makan makanan yang bergizi. Karena miskin dan kurang mampu, mama papanya Ipul tidak pernah mengasih Ipul makan makanan yang bergizi. Dan Ipul sedang menggigil karena badan Ipul basah terkena hujan. Bunyi gigi Ipul yang menggigil. Melihat itu, papanya pun mengajak untuk ke rumahnya. Di sana, Ipul diberi baju ganti agar tidak kedinginan serta dibuatkan susu hangat dan makan malam. Ipul pun bilang ke mamanya Dodi, ini enak sekali. Dodi tidak pernah makan makanan seenak ini dan susu hangat. Makasih tante, ucap Ipul ke mamanya Dodi. Lalu perlahan Dodi pun keluar dari tempat persembunyian
punyanya dan ikut duduk di meja makan. Dodi, perkenalkan, ini Ipul yang suka mengambil sampah di rumah. Pasti Dodi tidak pernah melihat Ipul kan? Dikarenakan Ipul lewat sini saat Dodi sedang sekolah. Dodi menjadi lega karena dia bukan melihat hantu. Sambil malu-malu, Dodi yang lapar pun bilang ke mamanya, "Ma, Dodi juga mau makan sayur dan susu hangat kayak Ipul." Lalu Dodi pun berkata, "Ini enak sekali sayurnya. Dodi janji, Dodi bakal makan makanan yang bergizi. Tetapi boleh nggak Ma, ajak Ipul juga makan di sini supaya Ipul bisa makan makanan yang bergizi kayak Dodi." Mama pun berkata, "Boleh sayang, nanti Mama masakan yang enak buat Dodi dan Ipul." Mulai dari situ, Dodi pun menjadi semangat makan makanan yang bergizi karena Dodi ingin selalu sehat dan ceria. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.